Selamat datang teman-teman. Apa kabar? Baik. Baik. Chef Devina katanya baru habis masak ini. Iya, bikin kimbab. Bikin kimbab? Tahu nggak kimbab? Enggak. Kimbab itu apa? Apa kimbab? Sushinya Korea. Oh. Masak di mana? Di Lotte Shopping Avenue. Kan Wah. Korea kan nyambungnya. Korea. Mic-nya tuh. Di Lotte Shopping Avenue. Oh, ada acara. Iya. Jobnya Basa-basi banyak. banget Jobnya ya. banyak gitu. Enggak, ini mau nunjukin kreator tuh Oh, tajir gitu iya, loh. Iya. Ya kan? Alhamdulillah banyak. Lumayan sibuk, jadi sibuk terus ya, Lumayan. masak terus gitu Iya, ya. betul. Angie ngapain? Main game mulu atau apa? Sibuknya apa nih? Aku kemarin habis balik dari syuting, jadi beberapa hari ini aku lagi rest day. Jadi rest day-nya aku main game sih. Wow. Syuting di Jogja. Jogja. Ya. Sama siapa? Sama ada Yang di story itu ya? Betul, nanti ada series terbaru. Pertama aku sih, series pertama aku yang tayang di video. Oh nice. Ilham goreng saham terus? Enggak. Enggak ngapa-ngapain kalau aku kok. Enggak ngapa-ngapain. Ilham cerita dulu deh. Saham dari nol itu apa? Oh langsung nih? Boleh langsung lah, kita semua orang cuma mau dengerin ini, nggak mau dengerin kita basa-basi. Iya jadi Saham dari Nol sendiri adalah sebuah platform edukasi di YouTube yang aku buat supaya karena waktu itu aku ikut seminar bagus banget, seminarnya kayak cuman isinya mungkin 50 orang, tapi pembicaranya itu bagus banget dan menyadarkan aku bahwa semua orang bisa investasi saham. Lalu aku pikir sayang banget kalau materi yang disampaikan pada seminar itu cuman bisa didengar oleh 50 orang tadi. Jadi karena kebetulan waktu itu lagi ada pandemi dan semua orang kayaknya nyari kerjaan aja gitu di YouTube, pada nonton YouTube dan segala macam. Ya udah, kenapa aku nggak buat aja sebuah yang mirip-mirip aku dapatkan di seminar tersebut jadi sebuah video supaya orang lain bisa akses itu lebih banyak lagi. Edukasi saham gitu ya? Semacam itu sih. Jadi kalau boleh sharing ke teman-teman, Ilham ini anak kuliah finance, ekonomi gitu, bisnis gitu? Enggak, sebenarnya aku dari kedokteran. Kedokteran? Iya, aku ngaco banget ya? Lumayan ngaco sih. Ngaco. Iya, jadi waktu lagi pandemi itu sebenarnya ceritanya aku lagi koas. Koas itu kan kegiatan yang jadi dokter muda tapi belum jadi dokter beneran sih. Masih ngintilin dokter-dokter yang udah jadi spesialis gitu, kita belajar bareng beliau. Waktu lagi pandemi itu semua kegiatan perkoasan dihentikan. Jadinya kita dirumahkan lah istilahnya sampai tidak ada batasan waktu itu. Jadi kita nggak tahu nih mau libur sampai kapan gitu. Nganggur. Seneng sebenarnya, cuman kan kapan jadi dokternya gitu. Oke. Jadi di antara waktu yang pandemi itu Maret, udah 3 bulan, Maret, April, Mei, Juni. Di Juni akhirnya ya udahlah bikin iseng-iseng aja deh konten. Jadi gitu. kebetulan nih? Kecemplung. Gitu. Kecemplung? Oke, kedokteran ya? Dari kedokteran. Kuliah tuh beneran? Kuliah beneran, udah jadi dokter beneran. Jadi kalau ngomongin saham, ngertinya dari mana? Ngertinya karena interest aku waktu lagi SMA. Oh. Waktu SMA, abis itu sering-sering ke Gramedia baca buku gratis. Dan ternyata kayak, siapa yang ketawa? Dan ternyata kayak punya interest soal saham, kayaknya oke nih saham kayak seru nih untuk kita bahas kayak gitu. Untuk aku sendiri ya, untuk yang lain nggak tahu. Gitu. Wow, luar biasa. Saya mau menyapa dulu ada Bang Melvin. Ini dari Taulani TV ya. YouTube channel yang ya lumayan lah ya. Nah. Kalau NG dari awal udah memang berencana cita-cita bermimpi jadi content creator, influencer atau gimana tuh awalnya tuh kalau boleh sharing? Kalau aku actually mirip-mirip sama Kak Ilham. Kalau boleh tahu Kak Ilham kelahiran tahun? Aku 97. 97. Iya. Sama siapa? Kuliahnya saya tahun Tapi aku juga waktu pandemi itu lagi baru masuk kuliah kalau bedanya. Jadi aku lulus tahun 2020, waktu itu sempat daftar kuliah di luar negeri, keterima, dan karena lagi pandemi jadi semuanya masih dijalankan secara online. Jadi aku masih ada di Jakarta.
kuliahnya jadi setengah gabut karena online, Zoom 1-2 jam habis itu seharian nggak tahu mau ngapa-ngapain. Dan waktu itu ada salah satu platform yang baru nge-boom which is TikTok yang semua orang mainkan pada saat itu. Dan aku iseng-iseng mulai upload video. Sebenarnya udah dimulai dari sebelum COVID sih. Jadi masih ada video bareng teman-teman aku, tapi aku lebih fokusin pas di rumah doang itu nggak ngapa-ngapain, coba-coba bikin konten. Dan karena emang TikTok algoritmenya lebih gampang untuk booming out of nowhere, ada one or two of my video yang naik, akhirnya aku memutuskan untuk try to focus on my social media platform which is TikTok and Instagram. Sampai akhirnya main social media lebih difokuskan lagi pas 2021 aku masuk ke tim e-sports gitu. So it was unexpected. Jadi nggak di plan dari awal, emang sudah merencanakan ini loh jalannya, nggak kayak gitu ya? Enggak. Luar biasa, nggak plan aja kayak gitu loh kalian loh ya. Saya ngeplan aja nggak naik-naik jumlah ininya, mungkin mesti belajar ini. Chef Devina. Sama ya, kayaknya kita pandemik ini kan jadi banyak waktu ya di rumah ya, jadi produktif juga melalui sosial media. Dan kebetulan memang pada saat pandemik juga orang-orang tuh mencari tontonan juga secara online gitu kan. Nah jadi memang di situ sangat terbantu jujur, channel growth-nya juga kerasa. Apalagi memang saya fokus di masak-masakan di rumah. Waktu pada zaman itu gitu ya, kayaknya hampir semua ya ibu-ibu dan lain-lain, tidak peduli dia banker ataupun ibu rumah tangga dan lain-lain, memang banyak sekali yang masak gitu. Nah jadi awal mulanya juga di situ, kebetulan sayanya stuck nih di rumah aja dan audiensnya juga stuck di rumah aja. Jadi ini COVID membawa banyak berkah ya. Iya, luar biasa. Secara digital. Chef kan udah publish beberapa cooking book nih. Itu bikin konten dulu di awal di YouTube atau bikin buku dulu sih sebenarnya? Mungkin timeline-nya itu cukup berbarengan sih. Jadi waktu itu kan awalnya saya pernah jadi peserta juga di TV shows, ini before COVID, jadi kayak ada timing pas banget. Terus keluar tuh udah dapet lumayan lah modal followers kayak beberapa puluh ribu gitu kan. Terus kayak saya sih jujur bukan yang cita-citanya jadi content creator ya, ataupun jadi ya ini bukan performer juga sih, maksudnya kayak somebody yang ngomong depan kamera terus di syuting gitu, kayak jauh banget dari before itu. Cuman karena ada modal itu, terus juga mungkin sama keluarga suami, ya udah sok coba aja gitu kan, karena memang lagi di rumah aja gitu, terus dimulai kayak gitu. Nah kayaknya berbarengan deh waktu itu, jadi growingnya juga cukup berbarengan antara si buku dan juga konten-konten YouTube. Dulu memang saya awal mulanya besarnya di YouTube dulu. Sekarang juga lumayan ya di YouTube. Berapa sih? Paling besar 3, 3, sekian lah pokoknya. Juta ya? Oh lumayan. Boleh promo-promo nanti ya. Jadi tadi bilang cita-citanya bukan jadi content creator? Oh bukan. Oh, bukan, tapi apa? Iya, apa ya, mungkin bisnis, Iya, kayak saya kan memang suka masak nih, maksudnya masak itu pasti orang yang suka masak pertama pengen punya restoran atau enggak pengen punya pabrik makanan gitu kan. Nah mungkin kayak menjadi apa ya, kayak cooking host gitu, nah itu tuh terakhir. Bener. Bisnis ya, dia tetap fokusnya bisnis, konten kayak gini, konten-konten sampingan aja, cuman sampingannya ya 3 juta subscriber lah gitu ya. Enggak, itu kan dulu, nah tapi setelah lihat potensinya dan ternyata orang-orang terima, ya tentu saya juga melakukannya dengan semangat, jadi bukan sampingan utama nomor 1 sekarang. Nah ini nih, langsung, kalau ini yang punya YouTube ini, yang punya YouTube di Indonesia nih. Bukan yang punya Jansen. Hah? Oh enggak mau ngaku, humble banget. Saya mau menyapa juga ada Mas Dhani Ardianto, Head of Public Policy dan Government Relations dari YouTube Southeast Asia. Silakan hai dada gitu dong. Oh. Nah, jadi
mungkin banyak nggak tahu YouTube itu udah berapa lama sih di Indonesia? Baru setahun, 2 tahun, 3 tahun atau udah berapa lama sih YouTube tuh ada di Indonesia? YouTube udah lama sih di Indonesia ya. Maksudnya tahun lalu itu kita udah 10 tahun di Indonesia. Jadi memang YouTube itu udah lama banget di Indonesia dan kita udah udah bertumbuh sangat pesat banget lah di Indonesia. Jadi perkembangannya apa aja sih? YouTube 10 tahun lalu dengan YouTube hari ini tuh perkembangannya apa aja, journey-nya udah apa aja dan apa sih yang udah dilakukan bersama kreator-kreator gitu? Banyak sih ya, contohnya aja nih misalnya 5 tahun lalu waktu saya baru join YouTube di Indonesia itu, ini contoh aja ya, jadi ini data-data publik juga. 5 tahun lalu itu gold creator dalam arti channel yang punya lebih dari 1 juta subscribers lebih itu di Indonesia bisa dihitung dengan jari, ya jari tangan. Sekarang itu gold channel itu yang mempunyai lebih dari 1 juta subscriber itu udah lebih dari 1.500 channel di Indonesia. 1.500? Jadi 1.500 channel YouTube yang subscribernya udah 1 juta? Ya betul, Wah. yang 5 tahun 6 tahun yang lalu itu susah Daryl, susah. di bawah 10 gitu. Dan waktu saya baru join, kayaknya baru ada 1 channel yang diamond dalam arti 10 juta subscriber kan ke atas. Dan sekarang ini kita udah banyak banget kan, udah mungkin di atas 50-an lah. Saya juga nggak ingat pastinya saking banyaknya. Yang diamond, yang subscriber 10 juta ke atas sudah ada 50. Lebih dari 50 deh, udah Lebih mau dari mendekati 100. 50? Iya, karena saya juga nggak ngitungin karena pertumbuhannya begitu pesat. Jadi hampir setiap minggu, setiap bulan kita pasti ada channel yang baru mendapatkan 10 juta subscribers lebih. Jadi pertumbuhannya itu pesat banget. Belum lagi channel yang di bawahnya lagi silver button ya, yang 100.000 dan ke atas itu saya juga udah nggak ngitung deh ada berapa ratus ribu button yang kita udah kirim ke Indonesia untuk yang channel dengan 100.000 subscriber ke atas. Jadi pertumbuhannya itu dari sisi kreator sangat pesat, dari sisi user yang nonton juga sangat pesat. Pertumbuhan penonton kita dari Sabang sampai Merauke itu juga pesat banget gitu loh. Berapa tuh? Menurut data publik terakhir itu YouTube itu sudah me-reach out lebih dari 100 juta pengguna harian di Indonesia. 100 juta pengguna harian? Ya unik di Indonesia. Jadi ada 100 juta orang nonton YouTube tiap hari? Yes betul, dari Sabang sampai Merauke dan itu merupakan pertumbuhan yang maksudnya itu lumayan banyak lah ya. Boleh tahu nggak watch hours-nya rata-rata? Kalau confidential nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa di-share kalau confidential. Oh iya enggak, watch hour-nya saya nggak inget pastinya berapa gitu, tapi menurut data-data publik di luar kayaknya lumayan lama sih, di atas 1 jam biasanya sih. Tapi saya nggak inget pastinya berapa, hampir 2 jam kayaknya atau ini cuman average-nya saya nggak inget pastinya berapa. Ini nggak direkam, cuma ada kamera aja sih. Iya nggak apa-apa, santai. Nggak apa-apa ya. Jadi ini yang menarik ya, potensinya berarti ada 1 juta, ada 100 juta orang yang bisa kita jangkau kalau kita mempublish konten di YouTube setiap harinya. Betul. 100 juta itu setiap hari itu? Setiap hari, bukan bulanan ya. Bulanan berarti lebih lagi? Bulanan pasti lebih banyak lagi. Mingguan juga lebih lagi dong? Benar, benar. Tapi kita keep track-nya yang harian aja sih. Jadi sebenarnya boleh nggak sih saya tuh bilang content creator itu udah menjadi profesi nggak? Benar. Buat NG deh, sorry saya lompat ke NG. Buat NG content creator tuh masih hobi, iseng-iseng atau udah kayak part of your life and as a profession gitu? For me it is a profession. Kalau ditanya aku akan jawab aku content creator, tapi aku tidak mau menjadikan itu the only thing that I'm doing. Kalau aku kayak gitu, karena menurut aku content creator is a good support untuk everything else that we're doing. Kayak misalkan actress or actor, kalau mereka rilis film atau mereka syuting, mereka sebagai content creator akan help boost marketing of the movie. Atau kayak misalkan aku have a business, punya restoran, punya buku, resep dan lain-lain, being a content creator would also help doing that. Jadi it is a profession, tapi for me bisa complementary. Betul. Oke, kalau saya nanya ke Ilham, Ilham full time content creator, full time di saham dari nol atau melakukan goreng-goreng saham yang lain atau gimana gitu? Punya sekuritas mungkin atau apa? Enggak. Oh enggak. Aku saat ini sih memang full time, memang udah setahun terakhir memutuskan untuk full time jadi content creator di Saham dari Nol YouTube channel.
Sebelumnya berarti kan aku belum full time nih, sebelumnya ada kerjaan yang aku lakukan dan kerjaannya tadi aku udah sharing juga bahwa profesi aku sebelumnya itu dokter. Saat ini juga masih dokter, cuman nggak praktek gitu. Menyambung jawaban yang tadi tentang apakah sudah jadi profesi atau belum, aku pikir mungkin profesi itu udah mulai berkembang ya definisinya sekarang, bukan kayak dulu lagi kayak misalnya mau jadi insinyur kan harus sekolah insinyur istilahnya. Terus kalau jadi dokter harus ada sekolahnya untuk jadi dokter. Tapi bukan berarti content creator nggak bisa disebut sebagai profesi, karena untuk jadi content creator itu butuh skill set tertentu kan ya. Kayak aku dengan Kak Enji, Kak Devina skill setnya berbeda, tapi kami bisa disebut sebagai content creator karena kita bikin konten untuk ditampilkan kepada masyarakat. Jadi tapi untuk sekarang Ilham full time content creator. Sekarang full time content creator. Channelnya di mana aja? Selain YouTube atau di mana? Saat ini hanya di YouTube saja. Hanya di YouTube. Hanya di YouTube saja. Oh. Karena apa? Kurang laku di TikTok atau? Di TikTok ada juga, cuman aku nggak biasa bikin short form video karena bentuknya explainer. Aku belum menemukan cara untuk menjadikan itu kayak manfaatnya oke nih dengan hanya 1 menit itu kayaknya kurang untuk explain, tapi banyak banget yang ngopas kontennya itu dan laku-laku aja di TikTok. YouTube full time content creator. Yes. Itu bisa ngidupin sehari-hari tuh? Sehari-hari bisa, sebulan juga bisa. AdSense-nya berapa? Silakan di-share. Jangan. Nggak mau di-share. Tapi berarti lebih berapa kali dari UMR Jakarta? Berpuluh-puluh kali dari UMR Jakarta? In total. Susah ya, pertanyaannya susah. Tapi saya tahu AdSense-nya berapa. Itu berkali-kali dari UMR-nya Jakarta. UMR dokter ya. Jadi interesting ya, yang ini full time. Ilham full time di YouTube saja. Kalau NG part time gitu, dan ada macam-macam main film juga. Nah, Devina nih, ada bisnis, ada buku, ada cooking show di TV, ada apa lagi sih? Yang kita nggak tahu, yang saya nggak tahu deh. Kurang lebih sih itu. Ngurus anak, ngurus jangan salah. anak. 3 lagi. 3. Oh, masih muda tapi oke. Produktif. Enggak, tunggu. Pelan-pelan ya. Devina ini sekarang content creator, tapi ada bisnis. Berapa bisnis yang boleh disebut? Bisnis ya, ini salah satunya yang baru mau buka, terus juga itu sebenarnya kalau yang saya kerjakan pribadi ya, itu sebenarnya jadi satu kesatuan sih. Oke. Satu kesatuan. Bikin buku juga. Iya. Cooking show ada berapa? Yang di TV? Show ada 1 yang masih berjalan ya, itu. Dan ngurusin anak, itu gimana tuh bagi waktunya tuh? Belum Belum lagi kegiatan-kegiatan offline. Nah sebenarnya gini, jadi salah satu untungnya jadi content creator, memang kita tidak mengukur produktivitas kita hanya dari berapa waktu yang kita spend untuk bikin konten gitu. Jadi ya bisa-bisanya aja sih kita selip-selipin bikin konten, dan khususnya memang yang pada saat COVID itu kan memang kita luang banget tuh di rumah. Nah itu hampir tiap hari. Kalau sekarang memang intensitas bikin kontennya agak berkurang gitu. Cuman tadi balik lagi kan pertanyaannya profesi apa enggak gitu kan. Profesi bisa banget, profesi juga. Bisa banget. Dan bahkan kalau ditambahin NG tadi complementary juga bisa, mau full time juga bisa gitu ya. Nah ini balik ke Bos Wandi nih. YouTube itu salah satu platform yang mempelopori, yang saya tahu ya, salah satu platform yang mempelopori monetization model buat creator. Dari awal tuh creator tuh bisa make money dari platform YouTube tuh kayak gimana aja sih? Thank you Jansen. Jadi kan mungkin ada beberapa yang nggak sadar juga. Jadi selain dapat iklan langsung dari AdSense ya di channel-channel kreator dan ini YouTube itu juga memberi beberapa opsi lain. Contohnya salah satunya namanya alternatif monetisasi. Satu contohnya channel membership. Jadi
kalau ada kreator yang membuat acara khusus yang hanya boleh ditonton oleh certain user, bisa dibuat channel membership. Jadi orang harus membayar menjadi member khusus di channel kalian dan hanya member khusus itu yang bisa menonton channel-channel khusus tersebut. Jadi itu salah satu lagi di luar iklan dari AdSense. Yang kedua, kalau melakukan live streaming juga ada yang namanya super chat, super sticker. Jadi bisa mengirimkan stiker berbayar waktu live streaming, terutama dipakai kalau memang lagi biasanya live streaming gamers dan lain-lain. Biasanya mereka lumayan familiar dengan ini. Jadi itu beberapa opsi lain selain iklan dari AdSense yang muncul di video-video kreator. Dan sekarang kita ada YouTube Shorts juga. Jadi kita juga membagi hasil di mana kalau ada iklan yang muncul di antara video Shorts satu dengan video Shorts yang lain, kita akan membagi juga dengan kreator. Jadi ada banyak sih Yansen, ya itu kira-kira segitu sih. Saya tertarik banget tuh yang namanya bagi hasil, saya paling suka tuh. Bagi hasilnya tuh kalau yang saya dengar-dengar nggak tahu nih, bisa dicari juga kayaknya di public information. YouTube itu membagi hasil bahkan yang dapat lebih gede tuh kreatornya. Itu benar nggak sih? Benar, jadi kalau dari AdSense tuh 5545 itu kan 5545. Buat 55 buat siapa? Buat kreator. Kreator dapat 55? Yes, benar. Dari AdSense ya. Banyak ya? Ilham, bagi dong. Terbalik. Dapat 55 benar Ilham? Persentasenya iya 55%. Ini harus saya cross check ini, belum tentu. Kalau Devina benar dapat 55%? Saya nggak tahu sih jujur. Oh, karena saking banyaknya ya? Enggak, memang kan fokusnya kita kan dapat laporan dari YouTube Studio tuh bukan pembagian hasil, cuman dikasih tahu jumlah viewers kalau nggak salah sama net worth per month-nya berapa gitu. YouTube Studio, itu tuh apa? Itu buat yang belum tahu nih. YouTube Studio itu salah satu aplikasi yang integrated ya di Google, punya account, salah satunya ada YouTube, terus ada YouTube Studio, itu biasa buat kita para creator mengupload ya kalau nggak salah ya, mengupload dan membaca semua statistik dan lain-lain. Sebenarnya ada juga di aplikasi YouTube-nya juga kita bisa lihat, tapi di YouTube Studio itu formatnya memang lebih komprehensif gitu, lebih jelas. Dan dari situ juga kita bisa tahu berapa monetization-nya kita, AdSense-nya kita. Dan itu semua transparan, terbuka dan bisa gampang dimengerti ya. Iya, gampang. Jadi model-model bisnisnya, monetization-nya macam-macam. Bukan hanya dari pembagian dari kue iklan, dari AdSense, tapi juga subscription segitu ya. Benar ya. Ada yang ngaktifin subscription? Belum? Ada rencana tapi. Ada rencana. Terus ada tadi Super chat sama super sticker itu biasanya kalau kita lagi live streaming bisa ngirimin stiker berbayar atau ini. Ya, Terus gitu. aku lihat juga kalau di YouTube tuh ada yang bisa custom sticker itu ya? Custom, ya badge itu juga bisa sih. Oh itu badge? Iya. Kenapa? Mau custom sticker? Soalnya aku pernah lagi nonton ada streaming di YouTube terus stikernya tuh custom muka aku. Jadi aku, oh ini apa gitu, sempet bingung. Bisa itu, jadi itu bagian dari alternatif monetisasi kita sih. Oke, I see. Yang saya tahu juga ke YouTube itu ada banyak program ya sebenarnya buat kreator ya. Kemarin-kemarin baru di satu tempat juga ada YouTube Brand Jam gitu ya. Itu program-program YouTube seperti YouTube Brand Jam, ada apa lagi sih? Kayaknya yang saya sebagai kreator besar kan, saya kan kreator juga ya. Saya sering juga diundang ke acara-acara YouTube, tapi teman-teman mungkin belum tahu yang ada nge-shot bareng lah, ada apa, ada YouTube ini itu. Emang banyak banget program buat kreator ya dari YouTube Indonesia untuk kreator-kreator di Indonesia. Benar Yansen, jadi sebenarnya kita banyak banget program karena kita percaya komunitas itu penting buat kreator juga. Jadi kita mengadakan banyak program, satu Brand Jam itu untuk connect kreator dengan brand, ya kan, untuk membantu monetisasi juga. Tapi di luar itu kita juga ada banyak program untuk kreator untuk membina hubungan lagi dengan kreator-kreator lain. Contohnya yang tadi Yansen mention juga nge-shorts bareng itu tujuannya untuk kreator, terutama kreator-kreator yang baru mulai di YouTube Shorts juga ya kan. Jadi kita ke 10 kota di Indonesia, kita mengadakan acara offline dan membawa kreator-kreator untuk berkumpul dan saling sharing, saling belajar satu sama yang lain. Itu salah satunya. Dan di Indonesia kita juga melakukan banyak workshop. Nanti kita akan ada gaming workshop, gaming night, terus ada entertainment night, ada family and kids workshop. Jadi kita melakukan banyak acara untuk membawa kreator saling bertemu dan saling belajar sih. Tuh ada gaming workshop, Angie.
Gaming workshop, ngapain tuh maksudnya? Belajar gaming gitu? Enggak juga sih, jadi itu lebih ke arah build community antara sesama kreator dan sesama media company dan pihak-pihak yang memang tertarik untuk membangun ekosistem gaming di YouTube gitu kan. Jadi semua orang yang tertarik dalam gaming kita undang, kita beri sedikit materi, setelah itu sisanya lebih ke arah membangun hubungan aja karena itu salah satu feedback yang kita dapat dari kreator juga di Indonesia bahwa membangun komunitas antara kreator itu penting buat mereka gitu dan itu yang mereka nggak dapatkan di platform lain. Sesama kreator itu perlu juga suatu komunitas yang dibantu oleh YouTube untuk membangun komunitas itu sih. Itu yang menurut kita penting banget buat kreator kita. Seru banget ya. Saya sih ada yang saya tahu, rupanya masih banyak yang saya belum tahu tentang program-program kreator ini. Dan kayaknya kedepannya akan terus ya, ada banyak program buat kreator ya. Pasti banyak. Devina kan salah satu yang udah lumayan banyak pengalaman di YouTube maupun di platform-platform lain gitu ya. So far learning-nya apa aja sih kalau buat teman-teman yang baru mulai atau channelnya masih 1.000, 10.000, ada nggak sih yang learning, ada insights dari Devina being content creator as in general aja? Oke, mungkin in general sebenarnya jangan mikir terlalu rumit sih, itu sih one of the learnings karena content creator itu something yang memang kita baru aware lately, tapi sebenarnya kita ini berkecimpung di audience atau market yang itu aja gitu. Jadi kalau misalnya let's say saya sukanya masak, ya bisa aja sih, saya nggak usah jadi content creator, maksudnya saya tetap suka masak tapi saya bisa sambil jadi content creator gitu. Jadi mungkin dulu awalnya sih pasti kan kayak, oh kalau mau jadi content creator harus create something yang viral gitu. Harus create something yang out of the box gitu kan. Nah itu kan kita trying untuk menjadi someone new gitu. Nah kalau menurut saya sih itu salah satu learnings yang kadang orang tuh bingung dan bikin mumet gitu kan. Aduh ngapain ya, padahal content creator itu sebenarnya ya sesederhana itu sih. Kayak misalnya tadi kita ngomongin tentang gadget gitu. Dulu tuh kita juga perlu nih, maksudnya kayak ambassador orang untuk pengaruhin kita beli gadget. Misalnya kita datang ke toko handphone, tanya-tanya gitu. Nah tapi dengan adanya si content creator atau yang sekarang kita ngomongin ini sosmed platform, itu aksesnya aja yang lebih luas gitu. Nah jadi mungkin itu, jadi kita bisa, we can start dari apa yang memang kita suka, apa yang kita punya. Dan memang orang butuh itu ya of course ya, karena kalau misal orang nggak butuh ya nggak ada yang nonton juga gitu. Jadi nggak usah ribet, mulai aja dulu, coba-coba, kalau salah ngulang lagi. Kan gratis, upload di YouTube kan gratis. Upload gratis, bener. Nggak bayar ya upload di YouTube ya? Oh enggak, dapat bayaran. Dapat bayaran, enak banget ya, bisa sehari gini cari duit tanpa ini, nggak usah ribet-ribet, bisa mulai, siapapun juga bisa. Kayak NG lagi, kalau trennya buat NG melihat ke depannya, kan ada tuh namanya content creator, ada namanya influencer, endorse gitu ya. Kalau buat NG tuh ada nggak sih beda-bedanya dan again tips buat teman-teman yang di luar sana yang pengen mulai dari jadi content creator tuh baiknya kayak gimana? Dari pengalaman NG aja? Kalau menurut aku jujur, there's two type of content creator or influencer. Kalau di mata aku ya, ada beberapa orang yang bisa make it just because. Not because of the content, it's because of the person. Menurut aku kalau influencer tuh lebih seperti itu. Jadi konten-kontennya akan berputar pada orang itu, but I feel like there's no algorithm for that. It's really luck, I feel like, and nggak ada yang tahu lah. Tapi kalau misalkan tips untuk menjadi content creator, menurut aku content creator itu lebih niche, and menurut aku lebih everlasting, lebih lama. Karena from what I see, orang-orang dengan niche yang spesifik itu akan bertahan lebih lama. Jadi let's say kamu suka main gaming, you would make a gaming content. Kamu suka masak, you make a cooking content. So find your niche, find
something that you like and you focus on that, you try to make a creative content from that, and orang suka atau enggak itu urusan belakangan. Jadi yang penting you do it first, make sure you like your content, karena kalau kamu suka, orang akan bisa ngelihat itu dan people will like it too. Menurut aku itu sih. Jadi benar kata Kak Devina, awalnya mulai aja, dan menurut aku tips kedua paling penting itu cari niche kalian. Apa sih kalian tuh berada di circle mana sih? Karena itu menurut aku sangat penting untuk ke depannya. Gitu. Kalau cuma bikin konten-konten viral tuh belum tentu bisa tahan 5 sampai 10 tahun ke depan. Tapi kalau kamu bikin konten yang spesifik dan niche dan kamu suka, itu menurut aku lebih everlasting. Ada contohnya nih. Contohnya semuanya contohnya. Saya pikir penting banget ya mengerti itu ya, kayak understanding your niche, finding your positioning, differentiations ya. Kalau ngomong niche, Devina ngerasa memang niche-nya, positioningnya memang di cooking gitu ya. Dan kalau Ilham sama juga ya, emang mau fokusnya terus-terusan dari saham dan seputaran finance, atau pengen coba-coba yang lain juga? Kalau aku berangkat dari interest aku apa sih? Kayak beauty gitu ya? Beauty apa? Oh. Enggak. Ya, yang tadi aku bilang, aku kan suka dengan investasi saham itu sejak SMA. Baru itu kuliah kedokteran tuh baru setelah itu. Waktu lagi kuliah kedokteran juga, ya kalau lagi baca buku ke Gramedia datangnya ke sana-sana lagi gitu. Pertanyaannya kenapa terus kuliahnya? Iya, itu aku juga sesuatu yang aku pengen tanyain. Gimana itu bisa? Saya juga bertanya-tanya pada diri saya sendiri. Enggak. Karena memang kalau dokter, dari SMA udah seneng. Iya. Senengnya itu ketika waktu lagi SMA itu kan tes dulu masuk kuliah. Jedanya itu kan lumayan ya dari SBMPTN sebulan. Di sebulan itu menemukan tiba-tiba, oh kayaknya gue suka investasi saham nih gitu. Tapi masuknya udah keburu kedokteran gitu. Jadi dilanjutkan aja, bukan berarti aku gak suka soal kedokteran ya, aku suka banget gitu. Tapi interest aku di saham juga sukanya banget juga gitu. Berlebihan. Oke, jadi tetap harus mulai aja dulu, finding your passion, focusing on your niche, tapi terus harus konsisten juga ya. Betul. Yang saya pengen nanya Ilham lagi, orang tua ngomongnya apa bos? Udah anakku udah kuliah kedokteran, harusnya jadi dokter. Tapi dia malah ini main internet mulu. Kalau dia sih awalnya. Apa kata orang tua? Kata orang tua, otomatis mereka nggak tahu adanya mereka nggak tahu profesi sebagai content creator. Mereka tahu hari ini. Hari ini mereka tahu. Berapa lama baru ketahuan? Enggak, semenjak waktu 1 tahun yang lalu sebenarnya aku udah bilang bahwa kayaknya bakal lanjutin ini dulu deh, ya yang jadi content creator dulu. Yang jadi dokternya aku pause dulu, karena waktu lagi jaga klinik kepikirannya bikin konten apa ya, kayak gitu. Jadi reaksi orang tua pertama, Ibu, aku mau jadi content creator. Langsung ngerti, oh luar biasa nak kamu nak. Itu apa reaksinya? Tentu mereka kayak agak-agak bertanya-tanya ya, kayak kenapa emangnya itu gimana sustain, kamu kan dokter gitu. Cuman ya komunikasi aja dengan dia bahwa ya pilihan-pilihan hidup tuh ya aku memilih seperti ini bukan karena tanpa persiapan sebelumnya. Tapi ini ada decknya dulu disiapin kayak begini. Ada decknya, pitching dulu ke orang tua. Ada pitching dulu, seriusan pitching dulu tapi nggak pakai PPT. Nggak pakai PowerPoint. Cuma dijelasin aja A, B, C, D, pakai Google Presentation kan? Pakai Google Slides. Saya nggak kebayang sih. Ya, maksudnya orang tua itu pasti awalnya bingung juga kali ya? Bingung sekali. Pertanyaannya, nah emang kamu bisa cari makan di situ? Ada pertanyaan itu nggak? Ini mah AdSense saya nih AdSense. Apa itu AdSense? Kalau mereka percaya apapun yang aku ambil jadinya pasti sudah dipikirkan matang-matang. Soal misalnya apakah ada materinya itu mereka
tahu sendiri sih maksudnya kayak gitu. Dan orang tuanya mendukung sekali ya. Mendukung aja. Mendukung aja. Mendukung aja. Sekali Hati belum. kecil masih kapan dia berubah pikiran balik lagi ke dokter gitu ya. Betul. Gitu ya. Betul. Buka praktek maksudnya buka klinik kayak Nah, gitu. itu pertanyaan saya berikutnya. Jadi Ilham akan terus jadi content creator kah atau bikin konten baru yang konten kesehatan atau mungkin Kalau bikin konten baru soal kesehatan kayaknya bukan tipe aku sih. Aku nggak suka nge-share soal itu karena takutnya salah. Kayaknya ada yang lebih baik yang bisa jelasin lebih matang, lebih mantep gitu soal kesehatan gitu. Cuman karena interest aku di saham dan aku pikir aku bisa menjelaskan itu dengan baik ke orang-orang. Aku pikir kayaknya akan fokus di sini sampai kira-kira di Indonesia ini mungkin orang-orang udah mulai berinvestasi saham dengan baik. Selama ini kan investasi ya invest aja, tapi analisanya kenapa beli saham itu nggak tahu ya. Cuman karena rame aja kemarin. Gitu. Jadi aku akan bikin terus konten sampai orang-orang rasanya kayaknya udah bisa ditinggal ya, which is masih lama. masih lama? Jadi 5-10 tahun masih akan terus bikin konten jadi content creator? Awal aku buat si saham dari nol, sebenarnya aku targetinnya itu aku pikir akan meledak someday in 2030. Aku pikir, karena itu 2020. Oke. 2020, karena aku hanya melihat sedikit data sebetulnya. Datanya kayak di Indonesia investor itu kurang dari 1% saat 2020 itu. Kurang dari 1% penduduk Indonesia. Aku pikir, 99% orang lagi belum berinvestasi saham. Mereka mau nggak mau, apapun pekerjaannya, content creator, pengacara, pengamen atau apa, uang itu lebih baik memang diinvestasikan. Jadi aku pikir konten ini akan sangat bermanfaat bagi orang banyak, tapi nanti penontonnya mungkin di 2030 yang akan nonton banyak. Aku nggak pernah menyangka akan ada 700.000 orang dalam 3 tahun, itu kan termasuk luar biasa menurut aku. Luar biasa sekali, saya juga setuju sih. Itu, thank you. 700.000 dalam 3 tahun dan sudah mengedukasi banyak orang, jadi bukan hanya dapat cuan, tapi juga bermanfaat dan bikin impact. Amin. Luar Harapannya biasa. seperti itu. Umurnya tadi berapa? Aku tahun ini 26. Oh sama. Sama siapa? Sama siapa? Itu ya sama NG. Iya. Jadi menjanjikan ya, tetap yakin, optimis dan merasa masa depan cerah ya? Atau Bismillah masa depan Bismillah. cerah. Buat overall content creator industry? Aku nggak merhatiin segitu banyak. Itu kan besar banget, industri itu besar sekali. Tapi soal bikin sesuatu yang sifatnya edukatif di platform YouTube, itu sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, itu pasti akan ada yang makan sih itunya. Asalkan kita benar-benar naruh value di sana gitu. Karena aku kayaknya somehow pernah lihat ada semacam statistik di YouTube US kalau nggak salah, 82% orang yang mengakses YouTube dia mau learning something new. Kayak dia mau belajar sesuatu gitu. Jadi lebih baik untuk konten-konten yang sifatnya edukasi itu ya insya Allah ada yang makan lah gitu. Asalkan kita bisa ngasih sesuatu kepada para penonton di tiap videonya. Saya apa-apa nyarinya di YouTube. Saya juga. Cara ganti lampu, itu juga nyarinya di YouTube saya. Saya nyari, habis itu saya minta orang bantu. Ya cuma dong. Devina udah siap, emang iya nih bisa ganti lampu. Nyari settingan apa di handphone, nyarinya juga di YouTube. Betul. Ada walkthrough-nya gitu gak sih? Betul. Ada gambarnya, ada instruksinya. Kalau Angie gimana? 5 tahun lagi ini kan udah makin sering nih dapat tawaran ini itu. Nah, dan udah mulai main film ya, dan juga banyak series gitu ya. Tapi tadi menjelaskan ini adalah sebuah profession yang juga complementary gitu. Nah 5-10 tahun lagi yang dilihat dari Angie itu kira-kira kayak gimana sih industri content creator ini? Sebenarnya Kak Ilham made a really good point about kalau kita membuat konten edukasi di YouTube itu pasti ada yang makan, itu bener banget. Karena kalau aku cari misalkan gimana cara restart handphone yang kena air atau apa, itu biasanya videonya tuh udah kayak 10 tahun yang lalu dan viewersnya tuh bisa kayak 1 million views karena
if you try to help somebody out, I feel like akan ada yang mau dibantu gitu. Tapi kalau untuk aku sendiri, aku bikin konten dan menjadi content creator karena aku suka banget interaksi dengan orang. So for me it's that. Kalau konten aku tuh lebih, dulu kan aku sempat streaming juga, itu gimana aku interaksi dengan penonton aku. Dan 5-10 tahun kemudian kalau aku pribadi, kalau misalkan masih ada yang nonton aku dan masih ada yang terhibur dengan konten aku akan tetap menjadi content creator. Banyak gitu. banyak yang nonton NG dan mau nonton NG terus banyak. Cuma kita kan nggak tahu, karena content creator itu jujur sangat bergantung dengan platform. Semuanya yang ada di situ dan kita nggak tahu ke depannya platform ini apakah akan naik, apakah akan turun, apakah ada platform baru. TikTok juga 4 tahun yang lalu kita nggak tahu akan jadi sebesar sekarang gitu loh. Dan untuk transisi ke platform baru itu tidak mudah. Jadi ke depannya kalau ada platform baru, aku juga belum tentu bisa keep up with that. Mungkin itu untuk generasi berikutnya sih. Gitu. Kalau dari tadi kan ngomongin beberapa segmen, ada satu, kalau NG kan lumayan banyak tuh teman-teman di lifestyle, di beauty gitu ya. Kalau dari situ, dari angle situ, menurut NG tuh apa sih faktor-faktor yang perlu dipikirin untuk jadi content creator di lifestyle khususnya, lifestyle sectors, industry? Content creator, misalkan mau jadi content creator in the lifestyle industry, menurut aku yang paling penting kalian harus menyenangkan. Betul sekali, harus menyenangkan. Harus menyenangkan karena if somebody likes you for your lifestyle needs to be something yang orang-orang tuh sukain dan ya harus menyenangkan ujung-ujungnya, seperti itu sih. Dan mungkin harus sering-sering keluar karena if you're a lifestyle content creator you would need to have a lot of friends, harus berani coba hal-hal baru. Dan harus bisa berinteraksi dengan teman-teman online kalian. Itu paling penting menurut aku. Kalau sering beredar, sering gaul, jadi kesempatan ketemu orang, belajar hal baru dan collab juga kali ya? Iya benar banget. Jadi anak-anak kalau yang lifestyle collab aja gitu ya, collab terus. Tapi itu kan bagusnya ya, jadi kita bareng-bareng grow as an ecosystem ya. Benar. Dan kita juga collab ini menurut aku salah satu advantages-nya tuh mempertemukan dua orang yang dunianya berbeda. Jadi memberi insight baru kepada viewersnya dan memberi insight baru juga ke antar content creator ya, kayak apa yang kita lakuin sekarang ini sih menurut aku. Aku mendapat sangat banyak insight baru dari Kak Ilham, Kak Devina. Tadi di belakang saya dengar Devina sama Ilham udah mau collab tuh tadi. Oh iya. Apaan? Satu masak-masak, satu saham. Jadi mau bikin channel baru katanya goreng saham ya. Tunggu ya, Di. Sponsornya minyak loh. Iya. Boleh. Dev, ini kan lagi ngerintis beberapa bisnis nih, kayak dengar-dengar katanya lagi mau buka. Sharing-sharing dong kalau ada yang boleh di-share, plan bisnis ke depannya ngapain aja yang boleh di-share, dan how do you actually complement that with your current kesibukan sebagai content creator dan juga parents gitu. Dan tipsnya buat teman-teman yang kedepannya gimana industri ini? Oke, nah mungkin kalau misalnya untuk bisnis nantilah ya, nanti aku publish. Nanti sesi terpisah. Sesi terpisah panjang takutnya. Eksklusif di Senyawa tapi ya. Iya boleh. Nah kalau misalnya untuk maintain, ya sebenarnya ini kita harus lihat demand-nya juga ya. Maksudnya khususnya untuk misalnya channelnya kita memang kita komersialkan, berarti kan kita harus lihat juga si sumber penghasilan kita dari mana gitu kan. Nah untuk maintain semua itu ya udah pasti kita harus eksis dalam artian jangan terlalu berubah-berubah sih kalau menurutku sih. Biarkan mendingan di yang satu kategori tapi misalnya kuat gitu kan. Daripada kayak misalnya pengen cepet-cepet bikin segmen baru atau apa gitu. Sedangkan kita aja sekarang masih harus kumpulin banyak learnings gitu khususnya buat nanti ke depannya gitu. Terus kalau misalnya untuk membagi waktu,
Sebenarnya saya bukan content creator yang sedisiplin itu sih untuk ngepost gitu. Cuman memang kalau kita beralasan terus kan pasti nggak akan sempet-sempet. Nah jadi disempetin aja gitu kok. Jadi kalau nggak misalnya disiplin tuh berapa kali dalam sebulan sih? Yang kategorinya Devina nggak disiplin gitu. Nah kalau misalnya saya dapat insight sebelum saya ketemu Pak Suwandi yang kemarin juga memang banyak yang khususnya yang udah berkecimpung di dunia content creator nomor 1 itu apalagi YouTube. Dia harus konsisten gitu supaya si algoritmnya something gitulah gitu. Cuman memang pada saat ini saya dulu sih sempat ya konsisten banget gitu. Cuman kan balik lagi memang kita udah balik lagi nih ke post pandemic ya. Nah jadi yang bisa saya lakukan mungkin lebih ke maintain quality dari si kontennya sih. Yang menurut saya itu yang akan bisa bikin kita survive as content creator ya. Pastinya kalau konten berkualitas, bermanfaat ataupun menghibur. Jadi sebenarnya nggak melulu harus bermanfaat sih kalau konten itu. Kebetulan kalau saya ini kan di bidangnya masak ya udah pasti modal utama saya ya resep masakan gitu. Beda lagi kalau misalnya itu sangat bermanfaat Dev. Hah? Sangat bermanfaat itu. Ya nggak maksud saya nggak melulu temen tuh harus share konten bermanfaat. Yeah. Itu bisa jadi menghibur aja tuh udah lebih dari cukup kayak menghibur gitu. juga bermanfaat kan? Kalau saya kan kebetulan memang harus nge-share-nya resep yang bermanfaat yang bisa membantu permasakan sehari-hari. Nah jadi sampai kapanpun ya itu syarat wajibnya kalau mau post konten gitu. Harus bisa share resep yang bermanfaat kayak gitu. Dan banyak banget ya yang mendapatkan inspirasi dari resep-resep. Tadi Angie rupanya diam-diam sering ngikutin resepnya Bener. Kak Devina juga ya? Tadi Kak Devina pas awal perkenalan kan cerita tuh kalau pas COVID semua orang jadi mendadak jadi chef. Itu aku salah satunya Kak. Salah satu dari pengguna resep Kak Devina. Terima kasih. Dan masak? Dan masak? Dan berhasil? Enggak sih. Tapi at least mencoba. Kata siapa nggak berhasil? Hah? Kita cuma nanya teman baiknya Angie yang di depan ini. Berhasil katanya. Berhasil loh. Oke, siap. Saya mau nanya satu pertanyaan lagi buat kalian tuh. Mungkin banyak orang yang kayak, kan kalian enak ya ngomongnya, iya mulai aja, terdengarnya gampang. Sebenarnya seberapa waktu yang perlu kita invest sih untuk cari ide, mendapatkan inspirasi itu, tips untuk benar-benar yang lebih teknis untuk orang memulai itu, mulai tadi itu yang menurut kalian gampang. Devina gimana sih dapat inspirasi bikin konten? Nah kalau kebetulan kalau masak sih lebih ke inspirasinya itu ya yang saya masak sehari-hari ya. Tapi kalau di awal-awal memang cukup muter otak sih, balik lagi kan kadang kalau kita belum di awal-awal tuh terlalu overthinking gitu. Nah tapi kalau misalnya dibilang gampang apa nggak gampang ya pastinya perlu totalitas juga sih kalau mau bikin konten gitu, go big or go home kalau buat aku gitu. Karena kalau misalnya setengah-setengah terus dibates-batesin kadang nggak, ya susah juga sih. Ya sih maksudnya kayak ya harus totalitas. Jadi kalau misalnya ditanya berapa jam, nggak ada batasannya. Kan kadang kayak misalnya sama ya, kita misalnya perlu ide kreatif, mau itu malam-malam, masih ngerjain atau nggak ada deadline, ya kapanpun lah. Jadi memang secara itu kita harus benar-benar udah komit gitu. Kalau nggak sih pasti capek gitu. Dan mulai dari yang kita bisa, mulai dari yang memang sehari-harinya kita gitu ya. Ya harus yang kita bisa, karena kalau kita pretend untuk bisa akan kelihatan hasilnya. Kayak misalnya saya nggak bisa saya nggak bisa gaming gitu. Terus so-soan nge-game kan emang nggak bisa gitu kok. Kayak sebenarnya ini kayak kita mencari profesi sih kalau buat aku sih. Jadi kayak di mana kita paling bisa excel, pilihlah di situ gitu. Kayak misalnya orang yang bisa masak ya kerjanya di dapur gitu, jangan jadi lawyer gitu kan. Sama sih. Saya sampai lupa yang mau kasih pertanyaan, boleh scan barcode ya di depan, nanti akan dipilihin sama panitia. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk rupanya. Saya mau nanya ke Pak Suwandi kalau gitu sekarang. Sekarang kan banyak banget ya platform ya. Ya, kalau saya sih cuma pakai YouTube. Sama ya, sama. Ini semua pakainya YouTube aja. Saya tuh Minggu depan berubah lagi. Gantung ya Pak.
Kalau saya ya emang senengnya YouTube gitu. Sama ya? Oh sama juga? Saya juga. Beneran? Ya? Tuh, kayak Angie dong, bukan penjilat. Oke, dan tapi teman-teman juga banyak lah yang pakai Instagram, Facebook, TikTok gitu ya. Gimana sih sebenarnya kalau dari seorang country director YouTube Indonesia melihat maraknya perkembangan platform teknologi khususnya yang terkait entertainment dan social media ini, dan what is your suggestions for the creators out there? Saran susah saya, nih pertanyaannya. Enggak, ya susah sih memang. Saya coba jawab ya jadi Jansen, thank you pertanyaannya. Jadi kalau buat saya sih justru bagus ya, karena kan asal semua platform ini dan kreator itu mengikuti komunitas guideline kita, mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku di negara ini, I think memberikan opsi buat masyarakat Indonesia itu punya akses terhadap informasi, terhadap suara-suara kreator itu penting banget. Jadi menurut saya sih nggak harus dilimit ke salah satu platform yang kayak tadi Angie gitu, saya setuju. Jadi kayak buat saya pribadi juga memberikan opsi itu, jadi tergantung memang masyarakatnya itu lagi pengen akses ke platform yang mana, ke kreator yang mana, dan diberikan opsi itu. Jadi buat saya sih justru dengan keberagaman platform ini bagus banget ya, asal konten-kontennya itu benar-benar sesuai dengan budaya kita juga ya kan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan membuat konten yang bertanggung jawab juga lah. Menghibur boleh tapi bertanggung jawab. Jadi buat saya sih justru saya senang dengan adanya platform-platform yang lain, itu juga membantu kita sebagai YouTube dan di platform lain untuk saling berkompetisi secara sehat untuk mengimprove diri sendiri gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat kekurangan kita di mana, oh ini bagus, mungkin kita bisa belajar, saling belajar. Jadi buat saya sendiri sih opsi itu bagus, buat masyarakat juga, buat kreator juga bagus. Jadi nggak harus eksklusif terhadap satu platform kalau buat saya ya. Itu aja sih. Nggak harus eksklusif, makin banyak pilihannya, dan toh anyway tiap platform juga mungkin karakternya beda-beda ya. Betul. Nah kita pilih yang paling cocok buat kita dan yang memang cocok dengan target market yang kita mau. Betul sekali. Balik lagi ke YouTube, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Berapa lama sih dalam waktu yang rata-rata seorang newbie yang baru mulai, creator baru, bisa memonetize kontennya di YouTube? Ini pertanyaannya, maksudnya ini nggak ada rata-ratanya, jadi ini tergantung banget ya. Kayak yang tadi kalian juga tahu di sini, teman-teman di sini juga tahu. Jadi tergantung banget konten yang dibuat, tergantung kreatornya juga. Jadi ada yang bisa dalam waktu sebulan udah qualified untuk YPP, dalam arti sudah ada 1.000 subscribers dan 4.000 watch time itu juga bisa gitu. Ada juga harus 1.000 subscriber. Iya. Baru bisa aktifin tombol. Plus 4.000 jam ditonton kontennya. 4.000 jam yang ditonton ya, watch hours ya. Betul. Jadi itu tergantung banget sama konten, tergantung banget sama kreatornya juga kan. Jadi kalau memang kreatornya memang udah selebriti, dia baru buka channel, bisa aja seminggu, jangan kan seminggu, mungkin sehari dia juga udah qualified. Jadi itu sangat bervariasi sih Jansen, jadi nggak ada patokan minimal harus 6 bulan baru bisa. Ada yang bisa sebulan, ada yang bisa seminggu, ada yang bisa 6 bulan. Jadi itu benar-benar tergantung sih tergantung dari konten, personalitinya, dan banyak hal sih. Oke, jadi benar-benar tergantung. Ya balik lagi tadi teman-teman bilang ya mulai aja dulu, start with your passions, focus on your niche, positioning, dan konsisten gitu ya. Tapi sorry, kalau nggak salah itu tuh dulu aku pernah juga nggak boleh salah pilih lagu kan. Karena kalau kita pakai lagu yang copyright, itu 4K watch hour-nya kayaknya nggak dihitung ya? Atau view-nya? Itu nanti saya cek deh, harusnya, ya maksudnya kalau sekarang kan di YouTube udah ada copyright juga kan, jadi kan pasti kan kalau itu copyright itu penting banget buat kita. Jadi biasanya otomatis sebelum kita upload itu udah ada muncul sih tanda peringatan bahwa lagu ini apakah kalian mempunyai hak atau bukan gitu loh. Oh, udah ada di sistem kita sih. Aku pernah soalnya yang view-nya banyak tapi itu tidak dihitung gitu. Copyright kayaknya topik yang juga menarik ya untuk kita. Ini Bapak yang sebelah sana udah ngangguk-ngangguk. Saya pikir copyright juga sesuatu yang penting ya untuk kita ketahui, dan biar dan kita jangan salah langkah, tapi juga penting untuk kita. Tadi Suwanti bilang ya, kita bikin konten harus bertanggung jawab ya. Jadi tidak ngambil
tadi kata Ilham kontennya sering diambil di copy paste ya, cut and paste ya. Cek. Iya, yang aku suka dari YouTube itu untuk melaporkan kegiatan copyright pelanggaran itu cuman one click away karena ada langsung tabnya sendiri. Sementara konten-konten yang katakanlah di Kompas di TikTok itu laporannya susah banget. Bahkan aku harus bercerita di situ kayak konten ini kok nggak di ini nggak di take down ya. Sampai email keempat baru dihapus itu akun-akun. Jadi ya satu yang aku suka dari YouTube sih itu sih kemudahan seperti itu. Thank you. Saya juga suka banget sama YouTube. Sama. Saya juga suka sih. Jadi ada pertanyaan lagi, banyak banget pertanyaannya, saya jadi bingung ini. Ini pertanyaan luar biasa sekali. Cara mendapatkan follower yang banyak dan buat konten menjadi sangat menarik perhatian orang banyak yang bukan pelanggan setia. Ini siapa yang mau jawab nih? Ayo silakan Angie. Yang susah-susah Angie aja. Cara mendapatkan follower yang banyak. Ini kalau tahu semua orang udah jadi selebriti. Ini agak tricky ya pertanyaannya. Cuma menurut aku paling penting itu to find your niche yang tadi aku udah sebutin sebelumnya. And find your niche, be yourself, and you will find your crowd. Menurut aku what's meant for you is gonna come for you. Kalau emang kamu meant to be somebody that's gonna be liked by everybody else, nggak akan kerja keras kamu nggak akan dihianati sama orang lain. Itu cuma di saat yang bersamaan kita juga harus realistis. Mungkin pertanyaannya gimana sih cara dapetin followers banyak dan buat konten yang bisa menjadi menarik perhatian semua orang. Karena menurut aku that's not a realistic question. There's no algorithm for that. Kayak aku pun ditanya seperti itu aku nggak tahu karena belum tentu konten yang aku bikin akan disukai sama banyak orang, tapi aku akan membuat konten yang aku suka dengan harapan orang lain akan suka dengan konten harus itu juga. Harus menyenangkan itu tadi iya, ya. Tapi bukan berarti ada a set of rules jika kamu melakukan ini konten kamu akan disukai dengan orang lain. Bisa aja Kak Devina bikin konten masak ayam teriyaki dan disukain sama banyak orang, tapi aku yang bikin cara masak ayam teriyaki belum tentu akan disukain sama banyak orang. Jadi bagi tiap orang berbeda sih, nggak akan ada a set of rules-nya kalau untuk pertanyaan ini menurut aku. Yang saya tangkap dari tadi tuh kayaknya tetap tadi Devina bilang be yourself, jangan try to be someone else, authentic gitu ya. Yes. Dan kayaknya goalnya jangan untuk viral nggak sih, ya nggak sih? Kan bukan cuma sekedar cari follower. Devina mungkin ada yang mau tambahin? Nah mungkin ini ya, sebenarnya kita kalau misalnya lihat dari industri content creator ini, untungnya buat kita content creator karena personal touch-nya tuh banyak banget gitu. Jadi tidak semudah itu misalnya let's say grup TV besar mau bikin the same cooking show as me gitu. Karena apa? Karena personal touch-nya itu bukan karena keprofesionalan kita menjalankan itu semua gitu. Karena orang secara organik mereka tuh kan nggak dipaksa nonton. Beda kalau sama dulu itu kan ditayangin di TV mau nggak mau nonton gitu kan. Kalau di YouTube ini kan kita bebas memilih gitu. Jadi memang yang suka dengan kontennya itu secara organik memang suka. Nah itu sih yang kenapa setiap kali mungkin yang tadi Ko Yansen bilang find your niche, be yourself. Karena hanya kalau yang seperti itu yang menurutku bakal survive ya. Karena kalau misalnya trying to be someone else kan ada namanya kita up and down gitu. Giliran jenuh ya udah tinggalin aja gitu. Atau enggak cari lagi lah ngikutin di timeline, oh konten ini rame ya yang lihat jutaan. Besok bikin konten kayak gitu, besoknya bikin. Sama sih kayak bisnis gitu. Kayak restoran at least kalau kita ngomong restoran ya nggak sih. Kalau restoran kita pergi ke restoran kita udah tahu kita mau makan bakmi enak kita pergi ke toko bakmi itu gitu. Tapi kalau si toko bakmi hari ini jualan bakmi besok jualan bakso, bakminya nggak ada gitu kan, itu kan akan menjadi confusion yang bikin bisnisnya tidak sustain gitu. Bisa aja buka mau rame bikin bakmi harganya 5.000 misalnya, tapi kan bukan itu sebenarnya yang bikin sustain gitu. Udah menjawab pertanyaan yang berikutnya tuh. Pertanyaan berikutnya bagaimana nge-sustain dari industri ini yang dimana content creator tuh makin banyak dan bagaimana kita menjadi berbeda. Nah, jadi itu tadi menjawab ya, maksudnya tetap dari awal kita harus punya passionnya, kita harus punya identity dan kita coba be authentic dan
tetap harus find the niche and then be consistent. Nah, kalau boleh ditambahin dari Ilham deh, yang bikin konten tentang saham, finance itu kan juga banyak ya. Nah, tapi kalau saya lihat Ilham bedanya, ini silakan dikoreksi, Ilham kan pakai ilustrasi, animasi tuh kayak gitu tuh. Apakah itu memang caranya dari awal pengen ngebedain diri atau memang senengnya begitu? Atau sengaja misterius nggak mau kelihatan muka gimana? Atau apa tuh? Alasan pertamanya sebenarnya itu biar nggak ada mukanya. Biar kalau jelasinnya salah orang-orang nggak tahu itu siapa yang jelasin gitu. Cuman kalau aku agak lebih sedikit teknis ya. Aku kan juga sebelum aku membuat konten, aku melakukan hal yang boring dilakukan, yaitu adalah membaca data. Datanya adalah seperti ini. Aku mau bikin konten di mana? Di YouTube kah atau TikTok kah atau apa? Aku survei dulu sebelumnya. Dari survei yang aku lakukan, aku menemukan bahwa YouTube adalah search engine kedua terbesar di dunia. Nomor satunya adalah Google, which is banyak banget. Nomor dua tuh oke banget gitu. Kalau nomor satu Google, nomor dua YouTube. Lalu data yang kedua yang aku cari adalah data-data seperti tadi, misalnya 82% orang mengakses YouTube untuk learning something new gitu. Ngapain kita yang ke 18%-nya? Kita incar aja yang 82%-nya. Lalu untuk yang terus harus buat konten apa, edukasi yang seperti apa? Kita tengok diri kita sendiri. Aku suka soal investasi saham. Datanya menunjang juga, menunjangnya gimana? Di Indonesia jumlah investor saham itu kurang dari 1% waktu tahun 2020. Yang mana artinya 99%-nya nggak ada yang ngasih makan gitu. Maksudnya 99% itu adalah market share yang bisa diserang, yang bisa diambil untuk kita exploring apa yang bisa kita buat untuk 99% orang itu. Lalu data selanjutnya adalah aku pikir di Indonesia orang-orang populasinya itu banyaknya adalah lulusan SMP. Kalau teman-teman di sini kuliah, anak kuliah itu cuma 13 juta orang kira-kira. Jadi sisanya 200-an juta orang itu banyaknya lulusan SMP. Bagaimana kita bikin konten yang sulit dalam tanda kutip kalau bahasanya kayak ya Indonesian Stock Exchange, indeks harga saham gabungan lah, atau gross margin lah, atau apa. Jadi makanya kita harus sesuaikan bahasanya. Jadi semua konten di Saham dari Nol itu kontennya aku usahakan anak SMP bisa mengkonsumsi hal tersebut. Yang mana ternyata SMP, SMA, kuliah, bahkan teman-teman yang katanya sekolah di ekonomi nonton video dari Saham dari Nol. Padahal itu kredibilitasnya aja dipertanyakan. Siapa yang buat ini dulu sebelum aku ada. Waktu ada pun ternyata bukan sarjana ekonomi. Tapi mungkin dari situ akan jadi apa ya, kalau kita menceburkan diri ke kolam yang tepat, kita udah baca data yang tepat, kita nggak membabi buta dalam membuat konten, itu akan success rate-nya akan lebih tinggi dibandingkan dengan kita kayak bikin konten apa ya gitu. Misalnya apalah gitu. Gitulah. Berarti nggak kecemplung banget. Ini data, research. Tadi bilangnya kebetulan pas pandemi nggak tahu mau ngapain. Rupanya humble sekali orangnya ya. Karena itu penting ya. Itu penting karena pengen kerjanya lebih efisien. Karena kan aku membaca data, do your research. Iya, betul. Dan mencari celah positioning niche yang tepat gitu. Betul. Dari tadi Angie gini, kayaknya mau ada. Enggak, aku kayak wow, starstruck aja, pinter banget. Benar-benar jadi memang yang kayak gini-gini yang perlu lebih sering kita sharingkan ya nggak sih? Dan kadang ya saya tuh paling bingung kalau udah ketemu orang yang kayak wah iya ya enak ya subscribernya udah 1 juta gitu. Padahal di belakang itu homework and all the hard work, yes, all the efforts yang diinvest itu segitunya. Lumayan. Dan saya yakin Angie juga waktu bikin konten juga pasti mikirnya juga panjang gitu ya. Yes. Content planning tuh. Maybe you wanna share a little bit. Kalau buat aku tuh
as somebody my age, what I do is aku scroll. Jadi kalau Kak Ilham mungkin pakai data yang actual data, kalau aku I was on social media so much that I get the data from that. Jadi aku ngelihat, iya survei ini belakangan ini konten yang lagi naik kayak gimana sih, yang lagi viral kayak gimana sih. Misalkan ada konten yang aku suka, oh aku suka nih tapi menurut aku kurangnya akan ada di sini. Aku mau bikin konten yang arahnya seperti ini karena emang udah ada datanya kalau semua orang suka konten seperti ini, tapi menurut aku mungkin orang akan lebih suka kalau aku tambahin ininya. Gitu sih. Jadi kalau personal touch tadi. Yes, lagi. Personal touch bener. Tapi kalau dari aku, my data and my survey is by scrolling on social media sih. Tapi benar kata Kak Ilham, data itu juga sangat penting untuk mengetahui marketnya seperti apa, mau bikin konten yang kayak gimana, lain-lain seperti itu. Kalau dari Devina, kebetulan saya pernah ke tempatnya Devina. Saya ngelihat setupnya gitu ya. Maksudnya orang ngelihatnya kau cuma bikin konten masak lah, gitu-gitu aja. Tapi saya tahu tuh, Devina do a lot of research juga, liatin bikin nasi goreng ala ini. Itu juga sampai akhirnya Devina tuh punya banyak sekali tips how to create a proper interesting content yang orang suka. Yang saya tuh dijelasin sama dia tuh saya juga starstruck terus-terusan juga sih Angie. Kayak dia bilang, saya kenal banyak orang YouTube, saya kenal semua orang di YouTube yang kerja di YouTube Indonesia dan di mana. Tapi bahkan beberapa mungkin menurut saya tips-tips Devina itu kadang lebih gila lagi karena dia ngulik dan benar-benar apa nih satu rahasia yang bisa di-share lagi. Jadi sebenarnya gini, kalau data tuh ada, menurutku kalau kita mau research, ada data yang kita bisa akses ya, public data. Ada juga memang data-data yang mungkin yaitu personal touch ketika kita sudah melakukan kita baru tahu gitu. Nah itu kombinasi lah. Kalau misalnya yang gampang ya, kalau misalnya peresepan, kita bisa pakai Google Trends, itu bisa diakses secara Google free. Trend. Lalu juga pakai search engine Google, itu kalau misalnya kita clear all the cookies and everything, kita ketik itu pasti yang the first suggestion-nya itu keluar. Nah itu sebenarnya yang saya lakukan tuh awal mulanya ya bukan sedangkal itu ya, maksudnya kayak sesimpel itu ketika ya resep, oh keluar resep ayam, resep ini, ya udah berarti most likely itu adalah resep-resep yang paling banyak dicari di search engine yaitu Google, dan banyak sekali memang traffic ke YouTube itu adalah dari Google gitu, karena kita kadang cari kan kayak misalnya resep ayam ini kita dari Google, terus muncullah video-video YouTube itu banyak baru kita klik gitu. Jadi research aku sih sebenarnya lebih ke kurang lebih sih ke kayak gitu. Nah kalau research yang udah aku lakukan sendiri itu lebih ke nanti kelihatannya lebih ke teknis pengeditan dan juga pengambilan gambar gitu. Jadi oh ternyata kalau misal kemasannya trailernya seperti ini tuh orang cenderungnya lebih suka atau apa. Jadi kayak gitu. Terus salah satu yang saya share sama Ko Jansen itu kita bisa juga sebenarnya ngambil data dari industri lain lah. Let's say kalau resep, saya kadang suka banyak sampling saya tuh adalah fast food yang memang sudah berkembang di Indonesia gitu. Contohnya apa? Banyak ya mereknya. Nanti kalau disebutin Ko Jansen lagi. Enggak. Jadi misalnya sponsor. Ya, contoh misalnya Pizza Hut udah ada di mana-mana, Solaria udah ada di mana-mana dan lain-lain ya. At least menu-menu yang mereka jual itu rakyat Indonesia tuh udah familiar gitu. Jadi itu sebenarnya yang bukan terlalu scientific data ya, tapi data yang sudah rahasia umum gitu. Kayak misalnya ayam udah pasti diperjualbelikan paling banyak di Indonesia gitu dibandingkan daging sapi dan lain-lain karena harganya lebih murah kayak gitu. Tips-tips kayak gini yang makes a lot of difference. Kadang kalau kita cuman mencoba memang banyak orang yang kayak mencoba tapi nggak nyampe nih. Nah jadi tadi research aja, pakai data aja gayanya beda-beda. Tapi itu semua ya a lot of hard work. Itu yang saya tuh sangat-sangat respect dengan namanya content creator, and I really appreciate orang-orang ini bekerja di belakang layar, lebih banyak lagi yang di tim di belakang yang actually put a lot of efforts menyajikan konten, sampai akhirnya kejadian yang kita, kalau kita mah tinggal nonton aja. Jadi saya seneng banget sih kita bisa berkumpul. Nah pertanyaan mungkin menjelang terakhir ini, sesi-sesi kayak gini, ngumpul-ngumpul kayak gini, kayaknya kan ini banyak nih content creator juga. Nah, menurut kalian tuh komunitas creator, perhimpunan creator, asosiasi creator itu tuh apakah sesuatu yang juga menarik untuk kalian lihat ke depannya? Kayaknya perlu nih, bukan
bukan cuman kayak ngumpul-ngumpul nggak jelas, tapi juga ya kayak actually lebih banyak sharing session kayak gini, tapi and then membahas hal-hal yang penting buat masa depan content creator di Indonesia. Mungkin dari Ilham dulu, kan ada tuh asosiasi jurnalis, asosiasi perusahaan sekuritas, mungkin perlu nih perhimpunan atau komunitas atau apalah. Iya. Kalau memang tujuannya untuk saling sharing seperti ini, itu sangat bagus. Pasti learning curve teman-teman akan lebih tinggi. Kalau misalnya jangan melakukan yang salah, melakukan ini yang benar. Itu semua kan bisa terjadi kalau kita kumpul sama orang-orang yang punya satu passion yang sama ya dalam membuat konten gitu. Tapi kalau misalnya cuma pengen bikin eksklusif aja gitu biar lebih wow daripada orang biasa dalam tanda kutip, kayak lebih baik enggak. Tapi aku lebih banyak melihat manfaatnya sih. Seperti hari ini yang Senyawa lakukan bersama YouTube itu bagus banget untuk diadakan misalnya di luar kota kalau mungkin. Karena kan content creator bukan hanya di Jakarta, tapi dengan memang misalnya di sharing di YouTube itu bisa kemana-mana sih. Cuman akan lebih berbekas kalau bentuknya offline sih kalau aku pikir. Tetap offline ya? Tetap offline. Tenang aja buat yang nggak datang, hari ini kita akan ada rekamannya ini di channel YouTube-nya. Nanti YouTube. Tunggu saja. Oke. Akan kita siarkan ke seluruh dunia. Tapi memang benar ya, berkumpul dengan orang yang sama, saling sharing, sama tapi berbeda, tapi juga akhirnya bisa collab dan juga betul, kolaborasi learnings juga. Ya. Betul, kayak gitu. Kalau menurut Angie pernah gak sih ke kumpul-kumpul kreator, community meetup-nya creator meetups itu, dan how is this interesting atau not interesting for you? It is interesting, but sebelum ini sih aku jarang ngelakuin hal-hal seperti ini karena mungkin aku tergolongnya juga lumayan baru kali ya. Dan mungkin kalau aku tuh lebih ke intimate session aja sama teman-teman aku yang sesama creator, terus kita suka bertukar pikiran dan bertukar cerita, dan itu udah very insightful. Apalagi ini bersama orang-orang yang lebih berbeda lagi niche-nya dan lebih berpengalaman di industri ini tuh sangat membuka pikiran sih. Jadi menurut aku adanya kumpul-kumpul ini atau nanti ada pembuatan komunitas ini sangat penting untuk kemajuan industri ini sih. Devina? Oke, nah kalau misalnya kita bicara tadi asosiasi ya. Chef ada asosiasi nggak sih? Ada, banyak, ada dua kalau nggak salah yang utama. Ada dua. Nah ini kalau kita bicara asosiasi selama memang tujuannya baik gitu kan, terus juga kegiatan-kegiatan yang dibuatnya juga baik, tentunya akan baik juga. Karena kalau namanya kita bikin asosiasi atau perkumpulan, di situ pasti akan mewadahi dan juga menaungi dan juga membantu kalau misalnya ada isu lah. Kadang kita nggak tahu isu, ya pastinya selama tujuannya baik, why not? Harus baik. Sesi hari ini baik gak sih? Baik lah, ngomong di depan ya harus baik. Dari Suwandi terakhir nih, mungkin kalau boleh menutup ini dengan kayak apa sih harapan, apa sih yang pengen di-sharing lagi ke depannya buat creator di Indonesia, semangat-semangatnya, ada apa mungkin ada program-program lagi, harapan buat kreator, content creator dan juga the industry di Indonesia tuh apa aja dari kacamata YouTube Indonesia? Thank you Yansen. Jadi buat saya sih dan buat YouTube juga menurut kita itu komunitas buat creator itu penting banget ya. Jadi acara kali ini nggak cuma bakalan hari ini doang dan selesai, kita memang sudah ada banyak planning juga community di luar Jakarta juga, terutama kota-kota kecil karena kita tahu creator di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai Kalimantan, Papua. Kita bahkan ada kreator yang cuma bisa upload sebulan sekali karena dia nggak dapat signal dan dia tinggalnya di hutan gitu, dan itu kontennya juga banyak dinikmati gitu loh, dan kita mau membuat komunitas supaya mereka juga bisa saling sharing dan saling berbagi antar sesama kreator. Kedua, harapan kita juga YouTube itu tempat di mana setiap kreator itu bisa menyuarakan suara mereka. Jadi seperti yang kalian semua sudah sharing di sini, saya sangat setuju banget, just be yourself. Akan ada audiensnya kalian sendiri buat masing-masing kalian sendiri, nggak harus berusaha terlalu keras untuk menjadi orang lain. Oh ini lagi viral, oh dia punya 30 juta subscriber, maybe I can be like him or her. Jangan seperti itu gitu, karena YouTube itu tempat dimana buat setiap kita, besar, kecil, kreator itu penting buat YouTube. Dan memang YouTube itu tempat dimana kalian bisa menyuarakan suara kalian, dan menurut saya pasti ada audiensnya kalian gitu loh. Dan of course nggak gampang, belum tentu sekali mulai pasti sukses.
ada trial and error dan mencoba gitu. Tapi menurut saya itu just be yourself, be authentic, dan pasti akan ada audiensnya buat kalian sendiri gitu loh di YouTube. Jadi itu aja sih buat saya sih ke depannya. Satu lagi. Saya yakin banyak mau nanya, cuman saya nggak tahu mau dijawab apa enggak. Nggak dijawab juga Bang. Orang tuh suka banget nanya-nanya. Sektor apa sih yang emerging, yang potensial di YouTube 5 tahun ke depan, yang wah. Banyak ya Jansen, jadi maksudnya kan ini tergantung pengguna kita juga ya, demografik kita juga kan. Indonesia kan banyak Gen Z dan hampir semua vertical di Indonesia itu growing. Entertainment, education, learning juga growing ya kan. Sports penting banget gitu kan, karena ya banyak banget yang nonton sepak bola, badminton, gaming terutama juga sangat besar ya. Karena banyak yang main juga, tapi memang banyak yang menikmati konten gaming, masak juga sama ada audiensnya sendiri. Jadi menurut saya sih hampir semua vertical itu is growing. Tergantung kita gimana bisa ngelihat ada kebutuhannya juga gitu kan di mana, dan kalian bisa masuk di situ dan just be yourself di situ, itu yang sangat penting sih. Dan kedua, saya juga mau koreksi sedikit, I think search yang paling besar di Indonesia itu bukan Google Search lagi, itu YouTube Search di Indonesia. Ilham, jadi Google salah. Search sudah menjadi nomor 2. Sorry ini. Enggak apa-apa karena ini baru setahun terakhir ini, jadi YouTube Search itu sudah menjadi yang pertama di Indonesia. Jadi orang, karena yang tadi si Devina juga ngomong kan, orang search Google munculnya YouTube juga. Jadi banyakan setelah COVID itu kayaknya orang langsung ke YouTube Search. Atau munculnya YouTube, ya mendingan langsung di search di YouTube. Jadi YouTube has become the number 1 search engine di Indonesia, mengalahkan Google Search. Dan tepuk tangan, luar biasa. Saya juga baru tahu. Semua orang tadi gitu. Jadi itu aja sih. YouTube sudah jadi search engine nomor 1 di Indonesia. Yes. Bye-bye Google. Ya enggak juga, Google enggak kan. juga, gitu. Nomor 2. Jadi mending kita Google, YouTube, Google gitu ya. Oke. Jadi tadi hampir semua vertikal growing. Yes, benar. Entertainment, gaming, lifestyle, masak, beauty, vertikal kayak finance, investing, stock juga. Sama. Growing kan. Saya bahkan, saya subscribe beberapa channel yang pertanian bos. Iya benar. Cara bertanam, cara bercocok tanam, cara berternak lele, itu juga, itu masuk education itu ya. Benar. Dan itu view-nya tinggi-tinggi juga bos. Yes. Family and kids juga growing, jadi banyak banget sih maksudnya channel-channel di Indonesia yang memang lagi growing. Dan family and kids? Iya, karena kan demografik kita juga growing dan pengguna internet di Indonesia juga makin meningkat ya. Dan jadi pasti kedepannya hampir semua itu pasti naik sih, nggak ada vertical yang turun atau stagnan, dan tergantung kebutuhannya kan. Kayak tadi kan orang ke YouTube itu untuk belajar, kalau ada yang lagi mau belajar finance ya dia nonton channelnya Ilham. Ada yang mau belajar gaming atau pengen enjoy gaming mungkin ke channelnya ini kan. But it's very different itu. Angie udah mau bikin channel baru katanya. Oke. Bukan hanya itu, beberapa. Boleh. Boleh ya? Boleh banget. Dibantu tapi? Semua kreator kita bantu dan semua support kreator pasti. Semua kita bantu. Jadi saya boleh menyimpulkan dengan aman kayaknya ya, masa depan konten creator ekosistem Indonesia nampaknya sangat cerah. Dan opportunity masih banyak, semua vertical growing, asalkan kitanya fokus menjadi diri sendiri, kita cari niche, kita konsisten dan kita terus berkarya dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat, value dan harus menyenangkan. Kalau kata Angie. Saya mau minta satu kata dong dari kalian. What is the future of content creator ecosystem di Indonesia? Satu kata. Nah, satu kata. Mulai dari Suandi aja. Suandi lagi mikir, saya langsung kita masuk. Nah, satu kata. Saya deh. Seru banget. Itu kata. Dua ya. Seru. Nah. Kalau saya sih promising ya, menjanjikan ya. Promising, menjanjikan. Ini dari bosnya YouTube Indonesia loh, menjanjikan. Dev. Cuan. Penting sekali. Penting. Kalau aku menyenangkan. Menyenangkan. Ilham. Huge, besar. Huge. Seru.
promising, cuannya menyenangkan dan besar. Waduh. Buat teman-teman yang belum menjadi content creator ataupun channelnya masih kecil, jangan berkecil hati. Terus berkarya, kita akan ketemu, kita bareng-bareng grow, kita majukan industri content creator di Indonesia. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Thank you. Thank you. Terima kasih, terima kasih. Untuk seluruh panelis, saya mohon tetap berada di posisi panggung untuk foto.